Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Forest episode ke-11 dan 12. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Sun Hyuk yang sebelumnya terjatuh ke lembah ternyata bisa menyelamatkan diri dan bertemu dengan Yang Jae di titik akhir pelatihan. Karena bisa sampai ke titik akhir duluan, Sun Hyuk lah yang mendapat penghargaan. Namun saat Sun Hyuk meminta ketua tim memperlakukan dirinya selayaknya anggota tim penyelamat lainnya dan memberikan ia kartu akses resmi, namun ternyata menurut ketua tim karena Sun Hyuk tidak melewati jalur yang ditetapkan, maka menurutnya Sun Hyuk tidak pernah sampai ke titik akhir pelatihan. Dan menurut ketua tim, Sun Hyuk merupakan material cacat dari program pelatihan yang dilakukan. Sun Hyuk memberikan lencana yang ia dapat karena ketua tim tidak mengakui keberhasilannya. Saat berada di rumah, Yang Jae bertemu dengan Sun Hyuk. Yang Jae berpikir bahwa Sun Hyuk datang menemuinya karena Sun Hyuk ingin mempertanyakan mengenai sikap khawatir Yang Jae saat Sun Hyuk tiba-tiba hilang saat pelatihan. Namun Sun Hyuk justru tidak mempertanyakan hal itu. Sun Hyuk datang karena tidak suka melihat kain yang dijemur oleh Yang Jae. Keesokan harinya, Sun Hyuk kembali ke lokasi tempat ia melakukan pelatihan karena ia merasakan ada sesuatu hal yang aneh saat ia masuk ke dalam hutan tersebut. Ternyata Yang Jae juga berjalan-jalan di lokasi tersebut. Yang Jae dan Sun Hyuk akhirnya bertemu. Namun Yang Jae merasa kesal dengan sikap Sun Hyuk karena Sun Hyuk tahu banyak mengenai tanaman-tanaman yang ada di sana. Mereka akhirnya menemukan sebuah danau di tengah hutan. Di sana mereka membicarakan mengenai Sun Hyuk yang setelah bergabung dengan tim penyelamatan khusus tidak merasa trauma bayangannya lagi. Dan Yang Jae mulai bisa mengontrol serangan paniknya. Sedangkan Bomi mengumpulkan para penjual kayu dari pohon-pohon yang ada di hutan Miryeong. Hal itu membuat mereka marah dengan sikap Bomi karena selama ini mereka bebas menebang pohon di hutan. Karena hasil penjualan itulah yang membiayai hidup mereka. Sun Hyuk dan sekretarisnya mulai mencari tahu siapa saja pemilik lahan di area hutan Miryeong, dan ternyata pemilik lahan terbesar adalah ayah dari Choi Chang. Akhirnya setelah sekian lama, rumah sakit Miryeong kedatangan banyak pasien. Bus rumah sakit yang awalnya membawa warga yang ingin berobat ke rumah sakit lain.
Namun kini bis tersebut membawa pasiennya ke rumah sakit Miryeong atas perintah direktur rumah sakit. Yang Jae merasa senang, namun tidak dengan Dr. Park. Ia bahkan tidak mau memeriksa pasien. Namun Yang Jae mengancam bahwa ia akan membuat laporan bahwa Dr. Park meninggalkan pasiennya. Akhirnya Dr. Park dan Yang Jae memeriksa semua pasien yang datang. Yang Jae pulang dengan rasa bahagianya. Sampai depan rumah ia bertemu dengan San Hyuk yang juga baru pulang. Yang Jae yang merasa senang mentraktir San Hyuk. Setelah makan, Yang Jae yang masih bersemangat mengajak San Hyuk untuk mampir ke sebuah tempat bermain. Keesokan harinya, San Hyuk bertemu dengan anggota majelis. Ia meminta anggota majelis untuk berpartisipasi dalam bisnis kompleks resort dalam pengembangan Naseong sebagai bagian dari terobosan untuk pembangunan daerah yang ia pimpin. Tapi menurut anggota majelis itu tidak mudah, karena di sana terdapat hutan provinsi dan tim penyelamatan hutan. San Hyuk berjanji akan memindahkan tim penyelamat khusus. Ia juga meminta agar anggota majelis bisa segera memberikan izin agar pengembangan bisa berjalan. San Hyuk juga menemui beberapa wartawan agar bisa merilis berita mengenai pengembangan resort yang ia kerjakan. Ia bahkan memberikan beberapa hadiah besar untuk wartawan yang ia temui. Sedangkan di rumah sakit Miryeong, Yang Jae bertemu dengan Dr. Park yang baru saja datang. Dr. Park mengatakan bahwa para pasien yang datang dengan bus bukanlah perintah kepala rumah sakit melainkan seorang sponsor. Sejak awal memang tidak ada rencana untuk mengirim pasien ke rumah sakit Miryeong. Namun karena beberapa sponsor menawarkan untuk membayar dan meminta mengirim pasien ke rumah sakit Miryeong. Yang Jae juga dituduh berpura-pura peduli terhadap warga desa. Yang Jae merasa kesal dengan semua tuduhan dari Dr. Park. Ia mengatakan akan tetap terus melakukan apapun yang ia bisa. San Hyuk yang sedang bertugas mengganti isi kotak P3K di beberapa tempat di Gunung Miryeong melihat sebuah tanaman. Ia teringat perkataan Yang Jae yang penasaran dengan rasa sup rumput laut gunung. Bomi bertemu dengan Choi Chang. Bomi pergi dengan Choi Chang memancing. Di sana Bomi terus-terusan bertanya mengenai perhutanan Miryeong. Choi Chang berhasil menangkap ikan. Namun kembali dilepasnya, itu karena memancing hanya sebagai obat penghilang stres untuknya. Bomi yang hampir saja jatuh ke air ditangkap oleh Choi Chang. Itu membuat Bomi merasa gugup. San Hyuk dalam perjalanan pulang melihat sepeda milik Yang Jae di pinggir jalan.
ia menemui Yang Jae di tepi lembah. Sun Hyuk membantu Yang Jae mengambil sepatunya yang hanyut, namun tanpa sengaja Yang Jae menjatuhkan amplop yang dibawa Sun Hyuk. Mereka justru bertengkar. Yang Jae merasa kesal karena menurutnya Sun Hyuk lah yang meminta bas pasien untuk datang ke rumah sakit Miryeong. Sesampainya di rumah, Sun Hyuk kembali melihat foto-foto yang ia ambil di danau tengah hutan. Di salah satu foto ia melihat sebuah pohon dengan lubang yang besar. Ia kembali mencari pohon tersebut. Di dalam lubang pohon tersebut Sun Hyuk menemukan beberapa benda. Tiba-tiba saja Sun Hyuk melihat ayah Choi Chang. Ia terkejut dan syok saat didekati oleh ayah Choi Chang. Sun Hyuk berpura-pura sedang mencari rumah Choi Chang. Ayah Choi Chang mengatakan kepada Sun Hyuk bahwa ia ingin Choi Chang keluar negeri. Sun Hyuk mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota tim yang hampir celaka. Ia takut itu akan menimpa Choi Chang. Mendengar hal itu ayah Choi Chang merasa khawatir. Saat di kantor, Choi Chang mengatakan kepada Sun Hyuk bahwa akibat perkataannya membuat ayah Choi Chang melarang ia bekerja. Tiba-tiba saja alarm berbunyi, ternyata ada sebuah rumah kayu yang hampir roboh. Namun si pemilik rumah tidak mau keluar dari dalam rumahnya. Setelah berhasil mengeluarkan pemilik rumah, saat akan keluar kaki Choi Chang tersangkut tali. Sun Hyuk yang melihatnya membantu Choi Chang, dan mereka berdua sama-sama terkena puing rumah. Mereka berdua dilarikan ke rumah sakit. Yang Jae terkejut pasien yang datang adalah dua orang yang ia kenal. Mereka berdua dirawat di satu ruangan yang sama. Saat Choi Chang berteriak kesakitan dan meminta Yang Jae memeriksanya, Sun Hyuk juga berteriak kesakitan. Mereka berdua membuat Yang Jae kesal. Melihat hal itu, perawat Kim menawarkan diri untuk menyuntik mereka. Keduanya langsung terdiam. Karena infusnya sudah habis, Sun Hyuk mencari Yang Jae. Setelah membuka infus Sun Hyuk, Yang Jae kembali mempermasalahkan Sun Hyuk yang melewati batas karena membantunya tanpa ia ketahui. Yang Jae juga mengatakan kepada Sun Hyuk bahwa Sun Hyuk tidak pernah tahu cinta yang tulus. Mendengar hal itu, Sun Hyuk menarik tangan Yang Jae. Yang akan terjadi dengan hubungan Sun Hyuk dan Yang Jae? Sekian video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, share video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.